Udah mas sakit perut, tambah batuk-batuk, tambah mimpi ketemu sama perempuannya sama, itu terus. Pakai kebaya warna putih, terus ada apa di sininya sanggul, sambil dianya ngomong, kamu itu milik saya. Tambah kaget dong, saya nggak ganggu kamu, saya tuh suka sama kamu. Ya ini nih AA tuh sebenarnya udah dijadiin target buat tumbal. Tuh barangnya udah ada nih, udah dapet barang yang buat media gangguin AA-nya, udah ada, diambil lah sama Om Dodi. Dapet tuh keris kecil paling segede telunjuk lah mang. Itu tuh AA udah ditargetin nih sama salah satu orang yang baik sama AA, mantan bos saya di depan rumahnya yang biasa dipakai sama Pak Hasan sama istrinya gitu tuh. Itu ada Civic yang turbo 1 sama Fortuner 1. Waktu sebelum sakit melakukan apa? Dikasih uang atau awalnya dikasih uang, makanan? Makanan juga. Terus jadi kalau misalkan ini tuh mang, kalau misalkan lagi apa panen buah gitu banyak gitu kan, hampir tiap hari dibawain buah tuh. Karyawan lain dikasih nggak? Karyawan lain enggak, saya sendiri yang dikasih. Jadi kayak anak istimewa gitu tuh. Di malam yang sunyi, Mas Mul mendatangi kami, membawa cerita yang terdengar cukup ngeri tentang dirinya yang harus melawan pelaku ritual, seorang juragan buah yang sedang mencari tumbal. Tawaran kerja yang awalnya membawa ceria, harus berubah menjadi tempat pembawa duka. Katanya, ada rahasia hitam dari sang juragan yang melakukan pesugihan demi kekayaan instan. Sosok perempuan datang seolah menagih bayaran, sehingga membuat hidupnya terasa semakin mengerikan. Konon ia hendak dijadikan tumbal ritual pesugihan dari juragan buah yang haus akan harta kekayaan. Halo Mas Mul. Halo. Teror mengerikan dari tempat kerja pencari tumbal menjadi kisah yang membekas dalam hidup Mas Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang jebakan tidak datang lewat ancaman, melainkan melalui kebaikan yang membuat kita lengah. Nah, kata-kata itu kira-kira cocok nggak dengan kisah hari ini? Cocok mang. Cocok ya? Cocok. Dan kisah ini pengalaman dari Mas Mul. Iya. Apa kabar Mas Mul? Baik mang. Mang gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih ya. Ya sama-sama mang. Mas Mul udah lama nonton MM? Ya kurang lebih 6 bulan terakhir lah. Gimana kesannya? Menarik mang. Karena ceritanya tuh memang bener-bener realistis gitu, nggak ada yang dibuat-buat mang. Iya. Seperti kisah yang dialami Mas Mul ini. Ya. Ini asli kan? Asli mang, kejadian sendiri. Oke. Dialamin sendiri. Bisa dikonfirmasi ya? Bisa mang. Baik Mas Mul, kisahnya tahun 2021 ya? Iya. Mas Mul hampir jadi tumbal. Iya mang. Dan mengalaminya hampir 2 bulan katanya ya? Ya kurang Menderitanya. lebih. Ya kurang lebih 2 bulan. Oke. Sekarang Mas Mul apa kegiatannya? Kalau sekarang kurir paket sama. Masih? Dulu kurir paket? Dulu kurir paket, terus pindah ke ini yang bos buah. Nah terus setelah kejadian tersebut balik lagi kurir paket lagi. Kejadiannya di bos buah ini ya? Kejadiannya di bos buah. Oke. Sobat jangan lupa untuk follow sosial media Malam Mencekam ya, Instagram dan TikToknya. Dan sekarang kita harus nonton kisah dari Mas Mul. Ya. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Mul.
Ya begini ceritanya Mang pada tahun 2021 basic saya ini ekspedisi kurir ngantar paket. Nah waktu itu saya kan baru tinggal di kecamatan. Nah kebetulan habis nikah juga kan, jadi ditawarin tuh sama temen, mau nggak ngantar paket, nanti lumayan lah penghasilannya buat nambah-nambah. Oh ya boleh kata saya. Nah mulai tuh nganter paket, jadi satu orang kurir dikasih satu wilayah atau satu desa, jadi netep tuh Mang nganter paketnya tuh satu desa. Udah berjalan nih, mulai nganter paket bulan pertama, bulan kedua gitu kan, normal aja, normal, ketemu sama orang banyak. Udah masuk bulan kedua, ketemulah nih sama salah satu warga, ini namanya udah disamarin emang ya biar aman, sebut saja Pak Hasan gitu kan. Ketemulah sama Pak Hasan, nganter ke rumahnya. Nganter paket ke rumah Pak Hasan nih seminggu bisa 3 sampai 4 kali. Jadi karena nganter paketnya satu desa gitu kan, jadi tiap hari kan muternya situ-situ aja Mang. Nah kebetulan Pak Hasan ini paketnya sering saya anter, jadi kan tiap ketemu ngobrol sebentar, lama-lama mulai akrab. Pak Hasan ini juragan buah lah, bos buah. Jadi dia tuh punya kebun sendiri, ada kali 1 hektar buah semua tuh. Karyawannya juga banyak. Jadi dia nggak punya kios Mang, distributor lah, bahasa kerennya mau distributor. Jadi nerimain buah, beli-beliin dari warga sekitar, sama dianya punya kebun sendiri. Nah terus dikirim tuh ke luar kota, biasanya sih gitu. Karena sering nganter paket ke dia gitu kan, jadi udah akrab aja lah, akrab. Terus si Pak Hasan ini orangnya baik Mang. Jadi kalau paket kan biasanya kadang-kadang kan COD lah, misalkan harganya 20.000, Pak ini paket berapa 20. Terus bahasanya ngasih uang tuh 50, nih 50, kembalian kan 30. Terus kata bahasanya udah bawa aja buat beli es. Nah ngasih uang begitu tuh sering. Jadi kan secara nggak langsung saya juga bahagia dong dikasih uang tip terus kan. Jadi customer favorit lah gampangnya. Jadi makin lama makin akrab. Saya nganter paket berarti masuk bulan ke-5, masuk bulan ke-5 nganter paket wilayah situ. Di ekspedisi saya itu mulai sepi. Jadi karena persaingan marketplace gitu kan. Jadi yang biasanya nyampe rumah Pak Hasan ini antara jam 2, jam 3 gitu kan. Nah, itu sebelum duhur udah nyampe tuh ke rumah Pak Hasannya. Pak Hasannya nanyain, Gening tumben baru jam segini udah nyampe sini. Iya Pak, bawanya lagi sedikit. Emang kenapa Ya lagi sepi, soalnya pasti banyak saingan kalau ekspedisi mah. Terus bahasanya nyautin lagi, emang kalau misalkan paket sepi penghasilan turun Ya turun atuh, kata sayanya kan bilang begitu. Karena kan saya dibayar masih freelance, karena dibayarnya tergantung paket yang kekirim. Jadi ketika paket yang kekirim 20, ya yang dibayar cuma 20 paket. Itu berapa sih bayarannya? Kalau bayaran per paket 1.500. 1.500 ya. 1.500. Sehari bisa berapa paket tuh? Kalau waktu awal-awal itu lagi banyak 100, 120. Habis ya sehari? Habis. Sampai malam? Kadang-kadang. Oke. Kadang-kadang sampai malam. Pas itu paket mulai sedikit, yang biasanya bawa 100, 150. Nah itu udah mulai turun tuh 50. Kadang 30 juga. Jadi kan penghasilan saya juga berkurang. Besoknya nganter lagi tuh, nganter paket lagi, masih nganter paket kan. Ketemu lagi sama Pak Hasannya karena ada paket bahasanya. Nganter lagi ke situ, ditanyain, ditawarin lah, mau nggak kerja sama saya? Karena kan AA kan ini penghasilannya kan mulai berkurang, AA juga udah punya keluarga, mau nggak kerja sama saya? Nah sayanya jawab kan, waduh Pak, saya ngobrol dulu sama istri, soalnya kan ini biar dapat restu juga kan sama istri biar enak. Ya udah nanti besok balik lagi sini kalau udah ngobrol.
Pulang lah mang, saya tuh udah selesai nih nganter paket, pulang ke rumah ngobrol sama istri. Dek, ini AA ditawarin sama customer, bos buah suruh kerja di sana, bayarannya lumayan. Nah gimana, soalnya kan sekarang kan paket lagi sedikit, jadi penghasilan juga berkurang kan, kurang. Ini mah lumayan, seharinya ditawarin 100.000. Ya daripada nggak ada kan, kata istri sayanya, ya itu mah terserah AA aja, kan AA yang ngejalanin, yang penting dede mah ngedukung, yang penting tiap bulan masih ada pemasukan, kebutuhan terpenuhi, gimana enaknya aja. Udah tuh ngobrol sama istri udah selesai mang. Besoknya masih berangkat nih di paket kan, masih berangkat paket, nganter lagi, muter, ketemu lagi tuh sama Pak Hasannya, karena memang ada paketnya Pak Hasan juga kan. Berhenti situ, ngobrol lagi, Pak ini saya mau nanya yang masalah kemarin, yang masalah Bapak nawarin kerja sama saya. Oh iya gimana? Jadi nggak? Ya kemarin sih udah ngobrol Pak sama istri, katanya nggak apa-apa. Tapi ini saya kan nggak ada basic nih Pak, nggak ada basic tentang buah-buahan gitu kan. Nanti kerjanya gimana? Kata bahasannya, ya udah kerja mah gampang. Nanti bisa lihat ke yang lain, paling sortir, manen, terus nyemprot kebun gitu kan, nyemprot apa sih pohonnya biar nggak kena hama, terus nimbang apa segala macem, paling gitu-gitu aja nanti ya sambil berjalan lah pasti bisa gitu kan. Ya udah Pak kalau kayak gitu nanti saya resign dulu nih, bilang dulu ke ekspedisinya bahwa udahan kerjanya, mau kerja ke tempat lain. Udah tuh udah sore pulang, sekalian setoran, bilang ke atasan yang di paket, Pak mulai besok saya mau resign. Ditanyain kan sama itu, kenapa ya paketnya lagi sedikit, jadi kan penghasilannya juga berkurang, mau nyari yang lain lah, kata saya tuh. Emang udah dapat kerjaannya? Udah ada sama itu orang sono. Ya udah kalau kayak gitu sih, kalau memang keputusannya udah benar-benar bulat, terus udah ada gantinya juga ya nggak apa-apa. Udah tuh resign, besoknya kesana lagi ke rumahnya Pak Hasan. Pagi tuh antara jam 8-an lah, antara jam 8 ke sana lagi ke rumahnya. Jadi dia tuh punya rumah mewah lah, gampangnya mewah, rumah di kampung kan, karena di kampung rumahnya tingkat, dan di depan rumahnya yang biasa dipakai sama Pak Hasan sama istrinya gitu tuh. Itu ada Civic yang turbo satu sama Fortuner satu. Nah, terus dia punya mobil yang buat di kebunnya. Itu ada pick up 3 buat nyemprot gitu kan, mobil pick up 3, terus motor juga banyak buat karyawannya, buat apa inventaris, terus sama mobil truk tuh ada 4 buat yang nganter ke luar kota tuh, mobil truk ada 4, supirnya juga masing-masing. Kalau anak-anaknya pakai kendaraan semua, pakai mobil semua? Kalau anaknya kurang paham tuh, soalnya mobil 2 itu yang satu dipakai istrinya, yang satu dipakai sama Pak Hasan. Punya anak tapi? Punya. Setahu saya mah anaknya itu kuliah. Tapi nggak pakai mobil? Enggak kayaknya mah, kuliah di luar kota. Kebetulan pas saya ke situ lagi musim panen, jadi di gudangnya tuh lagi pada nyortirin buah mang. Jadi misahin antara yang gede, yang kecil gitu kan, dipisah-pisahin. Nah saya datang, Assalamualaikum Pak. Pak Hasan jawab, Waalaikumsalam. Ya gimana, sini masuk. Ngobrol lah sama Pak Hasan berdua. Pak ini saya mau mulai kerja nih hari ini. Gimana jadi? Nah kata Pak Hasan, ya udah sok. Sekarang mah karena lagi buahnya udah ada di gudang, jadi ikut nyortirin aja. Udah tuh udah mulai nyortir, nimbang apa segala macem. Sore biasa pulang kan, di situ juga dikasih makan. Jadi kalau siang kasih makan. Liburnya seminggu sekali. Terus kerja lagi gitu kan, istirahat apa segala macem. Udah besoknya aktivitas aja kayak biasa gitu kan. Bulan pertama, bulan kedua normal tuh mah, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang gimana-gimana. Pak Hasan juga orangnya baik. Masuk bulan ketiga ada tuh mulai rada-rada hawa-hawanya nggak enak gitu kan di gudang. Soalnya gudangnya tuh lumayan gede mang. Jadi kayak
ya mirip-mirip gudang ekspedisi lah gitu, 2 lantai terus luas, jadi ketika ada mobil yang mau muat masuk, mobil truk itu langsung masuk ke dalam, jadi tinggal muat nggak parkir di depan tuh, karena posisi gudangnya juga samping kebun mangganya. Kalau posisi rumahnya mah lumayan jauh, 10 menit lah, 10 menit kalau dari gudang ke rumahnya, 10 menit naik motor. Nah, perasaan saya nih pas lagi nyortirin gitu, perasaan saya kayak ada yang liatin, Mang. Kayak orang yang tinggi besar gitu tuh, sambil ngeliat, kayak ngawasin. Yang namanya orang diliatin kan pasti kerasa gitu kan. Nengok lagi ke belakang, ih nggak ada. Wah, ini mah mungkin perasaan aja gitu kan, karena memang saya orangnya kurang percaya gitu kan sama hal-hal gaib. Jadi ya udahlah, itu mah mungkin hanya perasaan aja. Lanjut tuh, udah mulai kerja lagi, udah selesai tuh musim panennya udah. Jadi ketika musim panennya udah selesai, emang karyawannya nih tugasnya ngurus kebun. Jadi mulai nyemprot tumbuhannya tuh jadi nggak kena hama, terus cepet berbuah, bunga-bunganya juga nggak gampang rontok kena hujan, kena angin gitu. Jadi dikasih obat penguat apa segala macem. Terus juga kebunnya itu luas, ya 1 hektar lah ada lah kebun mangganya. Soalnya kalau pas nyemprot lama banget itu, sampai selesai semua tuh. Dari pagi bisa nyampe jam 2 jam 3-an baru kena semua tiap pohonnya tuh. Saking luasnya. Saking luasnya. Terus juga jadi pas nyemprot barengan 3 mobil tuh ada. Jadi di kebun ada jalan setapak gitu emang buat mobil, jadi mobil tengah, terus pakai selang ditarik karyawannya nyemprotin tiap pohon gitu tuh. Ini mobilnya sambil jalan. Nah, pas lagi nyemprot itu ada tuh kejadian yang bikin aneh lah, tiba-tiba ngerasa sakit perut, Mang. Pas lagi nyemprot, semprot, tiba-tiba tuh sakit perut. Sakit perutnya ini nggak biasa. Bukan sakit perut karena abis makan pedas atau apa gitu. Jadi sakit perutnya kayak bener-bener perutnya diperes gitu tuh, dipelintir. Sakit banget tuh. Dalam hati kan ngomong, walah jangkrik ini kenapa lagi perut kan. Padahal kemarin gak makan yang aneh-aneh gitu kan. Gak makan pedas, gak makan sambal apa segala macem. Tapi kok perut ini sakit banget. Sampai pas lagi nyemprot kasih ini ke temen, tolong nih gantiin dulu, saya sakit banget perutnya. Jalan aja tuh gak bisa. Jadi sampai jongkok tuh, Mang. Sampai jongkok sambil nahan perut kan. Karena posisinya lagi di kebun. Tahan setengah jam. Udah tuh mendingan ngomong ke temen kan, saya mau beli rokok dulu lah sama beli minum. Ya udah sok, beli rokok, beli minum, balik lagi tuh kerja. Udah sore pulang, besoknya berangkat lagi pagi tuh jam 7 ke gudang tuh ngambil peralatan yang buat nyemprotnya. Jadi kayak obat, terus mesin semprotnya diambilin, dimuatin ke pick up. Di pick upnya juga udah ada torennya buat ngisi obat sama airnya kan. Udah dicampur apa segala macem. Berangkat lagi tuh ke kebun. Nah, yang bikin aneh sakit perut nih, Mang, pas menjelang waktu sholat. Jadi ketika ada azan, mulai nih sakit perut kambuh. Itu tuh berarti setelah saya sadar tuh antara 3 harian lah, 3 hari baru tuh sadar kalau sakit perut ini nggak sakit perut yang nggak biasa gitu. Sakit perutnya pas jam sholat aja. Misalkan duhur mulai jam 12. Nah sampai setengah 1 tuh sakit perut. Setelah lewat jam sholat udah sembuh, mereda gitu kan. Asar gitu lagi. Pikir saya sakit perut biasa gitu kan. Besoknya kebetulan libur. Kita libur mau periksa ke Pak Hasannya tuh. Pak, besok saya mau periksa, ini perut sakit terus. Sakitnya udah nggak ketahan, mau periksa dulu ke puskesmas. Oh ya udah aja. Besok jadi nggak masuk ya? Iya nggak masuk, Pak. Punten kata saya tuh. Besoknya ke puskesmas lah periksa. Ngobrol sama dokternya gitu kan. Cerita tuh kalau sakit perut. Diperiksain di puskesmas. Kata dokternya itu nggak kenapa-kenapa. Sampai ya sama pihak puskesmas cuma dikasih obat pereda nyeri aja gitu. Jadi karena nggak ada gejala apa-apa di perutnya, jadi kasih obat pereda nyeri, udah pulang, berangkat lagi besoknya, berangkat kerja lagi gitu kan.
Sambil dibawa tuh obatnya, karena diminumnya kan 3 kali sehari, jadi dibawa obatnya. Besoknya begitu lagi, kejadian lagi tuh pas hari kelima, berarti hari kelima sakit lagi perutnya pas duhur. Mikir lagi kan, ini sakit perut kenapa, diminum tuh obat diminum, tetep aja nggak ngaruh Mang. Walaupun dikasih obat pereda nyeri, nggak ngaruh tuh, sakit tetep kerasa gitu kan. Pokoknya tiap masuk waktu sholat pasti perutnya sakit. Udah diperiksa ke puskesmas tetep nggak ngaruh, nelpon lah saya ke orang tua. Nelpon ke orang tua, cerita sama orang tua, ayah ini saya sakit perut tapi sakit perutnya aneh. Aneh kenapa masa orang sakit perut tiap ada suara azan? Wah itu mah kata orang tua sayanya nih, wah itu mah paling perasaan aja, udah itu mah sakit perut biasa. Udahlah, lanjut kerja lagi tuh. Lanjut kerja, ya aktivitas aja kayak biasa Mang. Nah pas malam mulai tambah aneh. Pulang kerja ya biasa ngobrol sama istri sama anak, mainan gitu kan. Jam 9, setengah 10 lah tidur. Mimpi tuh. Mimpinya jadi kayak saya keluar dari tubuh tuh Mang. Jadi kayak ngelihat saya lagi tidur sama istri gitu kan, berjejer. Nah sayanya tuh kayak keluar dari badan saya. Ih saya lagi tidur gitu. Nah terus ketemulah sama sosok perempuan di mimpi saya tuh. Ada itu berdiri di samping lemari. Perempuannya cantik. Pakai kebaya warna putih, terus ada apa di sininya sanggul. Cuma senyum doang. Malam pertama tuh cuma senyum doang. Besoknya udah biasa lagi. Saya nggak cerita kalau mimpi mah ada. Pikir saya juga, ya ini mah cuma mimpi doang, nggak ada kaitan apa-apa gitu kan. Malam kedua mimpi lagi, sama juga tuh. Perempuan yang tadi pakai bajunya masih sama, pakai kebaya putih. Tambah cantik tuh kelihatannya. Wah kalau kalau belum punya istri mah jatuh cinta lah intinya. Sambil dianya ngomong, kamu itu milik saya. Tambah kaget dong, dapat mimpi begitu, diem, nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi cuma ngeliat gitu kan, oh ada di pojok nih si perempuan tersebut, terus dianya ngomong, kamu itu milik saya. Jadi sayanya nggak bisa ngomong apa-apa, cuma diem. Udah. Mimpinya selesai tuh, pagi kan bangun. Malam ketiga mimpinya sama lagi. Kayak gitu juga, dia ngomong juga kayak tadi, kamu itu milik saya. Makin aneh dong saya kan. Udah pertama sakit perut tiap jam sholat, ditambah mimpi yang sama berkali-kali. Nelpon lagi orang tua kan. Telepon lagi orang tua, ayah ini saya mimpinya aneh. Mimpi ketemu sama perempuan pakai kebaya, cantik orangnya kata saya bilang. Terus dia ngomong, kamu itu milik saya. Kata orang tua sayanya, ya udah nanti ayah tanyain ke orang yang ngerti. Maksudnya gimana ya? Ya mungkin itu ada gejala-gejala yang aneh, bilangnya gitu kan. Udah selesai ngobrol sama orang tua, mulai kerja lagi, tetap masih sakit. Itu tuh berarti kerja di Bos Buah itu masuk bulan keempat lah, udah bulan keempat. Nah terus pas bulan kelima sakit perut masih tetap, tambah batuk-batuk Mang. Pikir saya kan, karena saya ngerokok gitu kan, wah ini mah paling efek rokok gitu kan. Batuk-batuk, sama tuh waktunya. Pas denger azan aja, pas azan berkumandang, sakit perut tambah batuk-batuk. Suatu saat batuk-batuknya nih parah, jadi sampai keluar darah. Pas batuk, di tangan keluar darah, ada darahnya nih. Makin kaget dong, waduh ini bahaya gitu kan. Langsung dari itu di kebun kan, di kebun pulang nemuin Pak Hasan. Pak punten, ini saya mau izin pamit pulang duluan, mau periksa ke dokter. Kenapa ini Pak, saya perutnya sakit sama batuk-batuk, tapi ini batuknya keluar darah. Tadi di kebun tuh ada darahnya. Ya udah aja ke rumah sakit, dikasih duit lah sama Pak Hasan tuh
300.000. Ini aja buat ongkos ke rumah sakitnya. Masih kuat nggak bawa motor pulang ke rumah? Masih Pak, insya Allah, kata saya tuh. Ya udah, biar cepet sembuh, nanti besok nggak usah kerja dulu, udah 2 hari 3 hari istirahat aja dulu di rumah. Kata Pak Hasannya bilang begitu. Ya udah Pak, saya pamit pulang ke rumah, bilang ke istri kan bahwa mau periksa ke dokter. Istri juga kaget karena saya cerita batuk keluar darah gitu kan. Nah terus ke rumah sakit tuh diperiksain, di ronsen apa segala macem, nggak ada keanehan. Kata dokternya nih Bang, nggak ada keanehan gitu. Jadi nggak ada gejala lah, intinya normal aja masih. Dirawat tuh di rumah sakit 2 hari lah. Nah setelah pulang dari rumah sakit, ngabarin lagi orang tua, ayah ini saya makin sakitnya makin gak enak gitu kan, makin parah. Udah mah sakit perut, tambah batuk-batuk, tambah mimpi ketemu sama perempuannya sama, itu terus. Kalau mimpi, saya tuh bilang, ya udah aja. Kemarin juga ayah udah ngobrol sama Om Dodi, nanti besok atau lusa nanti ayah ke rumah, bilangnya gitu. Oh ya udahlah, ya udah ya pas, kata saya tuh. Mumpung masih libur juga, kata saya tuh, kerjanya masih libur, nanti kalau mau ke rumah kabarin aja. Nah udah tuh, besoknya ayah datang ke rumah sore, tapi nggak pagi gitu kan, sore sama Om Dodi sama temennya ke rumah datang. Nah terus si Om Dodi ini kan karena orang pinter gitu kan, orang yang bisa gitu. Nah sama Om Dodi mulai diterawang tuh Mang, rumah udah mulai bawa kayak kemenyan yang buat ritual gitulah, kemenyan dibakar, diterawang, baca-bacaan, diterawang apa segala macem. Udah tuh ketemu, kata Om Dodinya, ini mah ada yang gangguin, bilangnya. Oh gangguin gimana? Ini sakit terus mimpi. Om kan dapat cerita dari ayah, katanya sakit perut, terus batuk-batuk, terus mimpi didatengin perempuan. Nah itu tuh bukan hanya sekedar sakit dan mimpi aja, tapi itu tuh ada yang sengaja gangguin. Boleh nggak dilanjut lagi nih pencariannya biar sumber masalahnya ketemu. Ya udah Om, gimana enaknya aja. Dalam hati mah ini tahun 2021 gitu kan, masih ada aja yang model-model begini gitu. Nah, namanya orang nggak percaya sama yang hal-hal yang gaib kan, jadi tetap aja gitu tuh dalam hati ada ngebantah gitu tuh Mang. Cuma kan nggak enak juga sama orang tua udah jauh-jauh datang ke rumah gitu kan, bawa orang pinter, masa ya sama saya ditolak mentah-mentah gitu. Nah ini juga buat kebaikan saya sendiri, jadi ikutin lah. Lanjut tuh masuk ke dalam, ritual lagi, baca-bacaan, si Om Dodinya baca-bacaan apa segala macem. Ketemu tuh sumber masalahnya, ada tuh katanya di ruang makan. Nah saya, Om Dodi sama ayah saya sama temennya Om Dodi itu duduk Mang berempat. Jadi ruang makan, meja makan sebelah sini, saya duduk aja ngampar di di lantai gitu kan. Duduk sambil baca-bacaan. Om Dodinya juga baca-bacaan, saya disuruh baca ayat kursi waktu itu tuh. Nah Om Dodi ngeluarin kain, jadi kayak potongan kain kafan tuh Mang, paling 20 kali 20 lah. Nah ditaruh tuh di tengah-tengah, taruh. Om Dodi mulai baca-baca lagi, saya juga disuruh baca ayat kursi kan. Selang 15 menit 10 menit 15 menit lah, mulai tuh suasana, karena kan ayah sama Om Dodi kan datang sore, jadi kan itu udah lewat maghrib, udah mulai malam nih. Suasana di ruang makan kayak di film-film horor tuh Mang. Jadi lampu mulai redup, terus kayak ada suara-suara orang ketawa, anak kecil lari-lari gitu. Padahal di komplek rumah saya itu sepi. Tapi mulai tuh keanehannya datang. Baca. Nah, si kain yang tadi ditaruh di lantai itu tiba-tiba kayak ada benda muncul. Jadi kayak nimbul gitu tuh. Kan kalau kain rata
cerita gitu kan. Ini mah ada benda jadi nimbul gitu. Nah terus Om Dodi bilang tuh barangnya udah ada nih, udah dapet barang yang buat media gangguin AA-nya, udah ada, diambil lah sama Om Dodi. Dapet tuh keris kecil paling segede telunjuk lah mang, tapi nggak pakai sarung, nggak pakai pegangan, jadi cuma besinya doang kecil, warnanya kuning keemasan. Hah? Tuh barangnya udah ada nih, udah dapet barang yang buat media gangguin AA-nya, udah ada, diambil lah sama Om Dodi. Dapet tuh keris kecil paling segede telunjuk lah mang. Udah selesai, saya dikasih wiridan sama Om Dodi. Wiridannya itu baca ayat kursi 99 kali, terus Al-Falaq 99, Ma'anas 99 dibaca pas maghrib. Jadi sampai selesai gitu. Yang penting malam itu selesai 3 surat tadi. Udah tuh Om Dodi pulang sama orang tua saya pas malam itu antara jam 9 jam 10-an lah pulang. Pagi masih tetap kerja nih mang, walaupun perut sakit, batuk-batuk masih tetap kerja karena butuh buat mencukupi keluarga, jadi tetap berangkat kerja, sakit juga ditahan gitu kan. Pulang sore, mulai tuh malam pertama lah, berarti malam pertama mulai diamalin wiridan yang tadi. Mulai habis maghrib, isya istirahat, sholat dulu, lepas isya mulai lagi baca-bacaan. Pas udah jam 10-an mulai tuh pas malam pertama ada suara orang ketawa. Jadi kayak perempuan ketawa tuh bang, perempuan ketawa kenceng. Nah saya kan penasaran nih karena lagi wirid kan, istri udah tidur posisinya, bangunin tuh sama istri, sini temenin biar sayanya nggak sendirian gitu kan, temenin di ruang tengah, tetap wiridan sambil ngobrol kan sama istri karena wiridan dalam hati, jadi masih bisa fokus gitu tuh bang. Denger lagi tuh suara ketawa perempuan, nanya kan, kedengeran enggak dek ada orang ketawa? Orang ketawa dari mana? Orang dari tadi sepi, kata istri saya bilang begitu kan. Loh berarti saya sendiri, mulai kan merinding nih. Singkat cerita selesai tuh malam pertama, gangguannya cuma ketawa-ketawa aja, suara orang ketawa. Besoknya malam kedua tambah serem gangguannya mang, orang ketawa juga, terus di dapur kayak barang-barang pada jatuh gitu tuh, misalkan panci jatuh, gelombrang. Karena penasaran, pas lagi masih wirid itu tuh, masih wirid, udah jam 9-an lah, jam 9, jam 10, anak kan karena masih waktu itu tuh berarti masih setahun setengah, anak udah tidur, istri tidur sendirian, denger suara panci jatuh, otomatis ke belakang ngecek kan, nggak ada, ini panci nggak ada yang jatuh, wah mungkin dari tetangga sebelah gitu kan, bisa jadi karena kan komplek perumahan, jadi wah paling dari tetangga sebelah. Masih berpikir positif, ruang tengah lagi, lanjut lagi wiridan, ada lagi tuh yang jatuh, gelombrang sama campur orang ketawa. Pas malam kedua ke belakang lagi cari, nggak ada, anehnya nggak ada barang yang jatuh atau panci jatuh. Kalau panci jatuh kan mikir sayanya wah paling kesenggol tikus gitu kan, bisa jadi. Ini mah nggak ada, tapi suaranya kenceng dan suaranya tuh di dapur saya gitu, bukan dari dapur orang lain. Udah tuh malam kedua selesai, besoknya kerja lagi, pulang, terus malam ketiga makin serem nih. Malam ketiga udah mah hawanya hawa dingin, mulai lampu meredup, jadi udah kayak suasananya kayak di film horor tuh mang. Ada suara ketawa, suara perempuan gitu kan, kayak yang rame banget tuh, kayak orang yang lagi ngobrol tapi nggak jelas gitu tuh ngobrol apa, rame. Jadi saya wiridan tuh nggak fokus karena merinding, terus takut gitu kan. Sampai biasanya yang selesai wiridan itu antara jam 10 jam 11, pas malam ketiga sampai jam 1 tuh baru selesai. Singkat cerita hari ke-7 nih, udah hari terakhir gitu kan, puncaknya hari terakhir, baca lanjut lagi wiridan lanjut lagi.
gangguannya makin parah. Jadi kayak seolah-olah nggak mau diusir tuh Mang, itunya apa namanya, setannya. Kalau kata Om Dodi mah ini nih, wiridan tadi tuh buat ngusir setan gitu. Jadi medianya udah diambil, nah setannya tinggal dikeluarin dari rumah biar nggak gangguin lagi gitu. Jam 11-an lah, jam 11. Jadi kayak ada bayangan yang melayang gitu, melayang swir lagi terus masuk sono. Tik wirid lagi. Lewat lagi. Lampu mati. Otomatis ngecek, keluar, ih tetangga pada nyala lampunya, kok rumah ini doang. Masuk lagi, nutup pintu, nyala lagi tuh lampu. Oh berarti gangguan meren ya. Sebentar, lanjut lagi wirid. Mulai lagi tuh yang terbang-terbang tadi, kayak lewat gitu tuh, terus kayak ada yang ngeliatin dari belakang, nengok nggak ada. Yang lewat, bayangan-bayangan banyak banget tuh yang lewat sambil ketawa. Pokoknya pas malam terakhir itu gangguannya paling serem lah. Udah kalau nggak dikuat-kuatin banget mah nggak bakal selesai gitu tuh sampai pagi tuh. Ini sama sayanya udahlah bismillah gitu kan. Jadi memang bener-bener hari terakhir itu emang serem banget lah intinya mah. Udah selesai jam 2-an tidur mimpi lagi tuh. Karena udah capek kan, jadi langsung tidur. Mimpi lagi didatengin tuh sama yang perempuan yang tadi. Ngomongnya begini, yang biasanya ngomongnya kamu itu milik saya, sekarang ngomongnya gini, kamu kenapa sih kok saya disuruh pergi, padahal kan saya nggak ganggu kamu, saya tuh suka sama kamu, kenapa kamu malah ngusir saya? Dengan baca-baca begitu, saya kan jadinya nggak nyaman. Kata perempuan yang tadi di mimpi sayanya tuh bilang begitu. Udah bangun pagi langsung telepon saya sama orang tua kan, ayah ini tadi malam saya mimpi didatengin lagi sama perempuan yang pakai kebaya, dia ngomongnya begitu. Kata saya tuh bilang cerita kan, dia ngomongnya kenapa kamu baca-bacain saya, kenapa kamu ngusir saya, padahal kan saya nggak ganggu. Udah tuh udah cerita segala macam. Ya udah nanti sore selesai ayah kerja, ayah ke rumah kamu sama Om Dodi juga gitu kan. Udah sore tuh ayah datang ke rumah sama Om Dodi juga, nanyain Om Dodinya, gimana, lancar enggak wiridannya selama 7 hari. Alhamdulillah Om lancar kata saya tuh, cuma ya begitu gangguannya banyak banget. Ceritain tuh yang digangguin orang ketawa, barang-barang jatuh, terus sampai hari terakhir ada yang terbang-terbang lewat apa segala macem. Diceritain ke Om Dodi, terus kata Om Dodi ya udah aja nggak apa-apa aja, itu buat awalan. Om Dodi bawa biasa sesajen kayak apa sih, menyan, terus kelapa muda, itu tuh ada kelapa muda, menyan, terus saya juga disuruh bikin kopi tapi nggak pakai gula tuh Mang. Kopi buat apa, buat sesajennya gitu tuh, kopi, kelapa, terus bakar menyan. Mulai doa-doa lagi tuh Om Dodinya di situ, mulai doa-doa lagi. Selesai doa keluar Om Dodinya, aja ini dia bawa ini bambu apa sih yang kuning tuh, bambu ampel yang kuning dibungkus pakai daun apa, aren, jadi dililit-lilit tuh Mang bambunya. Nah ngasih 5 buntelan gitu kan. Ini taruh di sudut-sudut rumah, sama satunya di atas pintu masuk, pintu utama gitu, pintu masuk. Satunya taruh di atas, yang 4-nya taruh di pojokan rumah. Saya nanya kan, emang buat apa Om pakai begini? Ya biar si setannya nggak balik lagi. Oh ya udahlah, pikir saya kan, udah nurut aja lah demi kebaikan gitu kan. Yang awalnya bodoh amat gitu kan, sekarang jadinya nurut karena udah mulai ketakutan gitu. Terus udah dipasangin nih di pojok-pojok apa, udah dipasangin. Om Dodi bilang lagi, nanti mulai nanti malam sampai 2 minggu
masih dibaca nih, masih dibaca yang amalan yang tadi. Sama Om juga dibantu baca dari rumah. Emang buat apa Om? Kan udah selesai, kata saya. Kata Om Dodinya, ini buat pembersihan jadi dibikin pagar goib. Dalam hati tuh, ini pagar goib, air goib segala gitu kan ya. Ya udah coba kata orang tua saya, udah coba tinggal nurut aja kamu mah, repot gitu kan. Mulai dijalanin kan setelah Om Dodi pulang, malamnya mulai dibaca lagi apa segala macam, cuma gangguannya udah mulai mereda. Udah mulai sakit perut udah mulai reda. Terus batuk-batuk juga udah mulai nggak ada. Udah selesai tuh 2 minggu. Berarti selama itu nggak kerja ya? Selama itu masih tetap kerja, Mang. Oh, kerja terus. Masih tetap kerja karena kan balik lagi gitu kan, kebutuhan gitu. Jadi kerja tetap, pas malam juga ngejalanin itu tetap. Soalnya kan belum nggak dikasih tahu nih sama Om Dodinya, nggak dikasih tahu apa penyebabnya, hanya disuruh biar gangguannya hilang gitu. Udah 2 minggu, singkat cerita 2 minggu nih selesai, Mang. 2 minggu selesai. Telepon lagi kan ke orang tua sayanya. Ayah, ini udah minggu kedua, ini udah selesai juga, alhamdulillah, kata saya tuh. Saya udah sembuh gitu kan, udah mulai nggak kerasa sakit perut apa segala macem. Kalau udah mendingan, kamu kapan libur? 2 hari lagi, kata saya tuh. Ya udah, nanti pas kamu libur kamu main ke rumah. Nah, singkat cerita udah tuh pas hari libur saya main ke rumah orang tua. Ngobrol kan sama orang tua, ayah gimana ini kelanjutannya yang masalah yang kemarin, yang gangguan kemarin. Ya udah, ayo kita ke rumah Om Dodi. Dibawalah saya tuh ke rumah Om Dodi sama ayah saya, ngobrol tahu di situ. Dikasih tahu nih, gimana udah sembuh? Udah Om, udah mendingan, kata saya tuh. Udah sakit perut udah hilang apa segala macam, udah nggak ada yang aneh-aneh, mimpi juga udah normal, kata saya tuh. Emang aslinya kenapa sih Om? Kata saya tuh bilang gitu kan. Ya ini nih tuh sebenarnya udah dijadiin target buat tumbal. Kata Om Dodinya nih, bisanya ngalamin kejadian sakit perut, terus didatengin perempuan, intinya yang janggal-janggal gitu tuh. Itu tuh udah ditargetin nih sama salah satu orang yang baik sama Nah, sama Om Dodi cuma dikasih clue gitu doang, kata saya tuh. Dalam pas lagi dikasih tahu begitu, kata saya tuh, ini masa iya gitu kan, 2021 masih ada yang tumbal-tumbal begini gitu. Tapi kalau nggak percaya, saya ngalamin sendiri gitu kan. Jadi antara percaya sama nggak percaya jadi satu gitu tuh, Mang. Singkat cerita, pulang tuh dari rumah Om Dodi, pulang ke rumah. Terus ayah saya nanya, emang kamu terakhir kerja di mana? Itu ya di Bos Buah, kata saya tuh. Emang orangnya baik? Ya baik, selayaknya bos aja, gimana gitu kan. Ngasih hadiah lah, ngasih uang apa segala macam kalau misalkan disuruh gitu kan. Ya udah mending kamu kerjanya jangan di situ lagi, pindah aja cari kerja. Lah emang kenapa sih ya? Udah coba tinggal nurut. Udah tuh ngobrol sama orang tua udah selesai, saya pulang lagi ke rumah, ngobrol lagi kan sama istri. Dek, ini dikasih tahu sama ayah yang masalah kemarin. Ini nih ternyata dijadiin target tumbal pesugihan. Emang sama siapa Ya juga nggak dikasih tahu, cuma dikasih taunya ada orang yang baik gitu kan, yang mendadak baik ngasih ini itu segala macem buat nargetin. Jadi medianya ngasih barang-barang, ngasih makanan, ngasih uang. Kata istri saya, waduh bahaya banget tuh iya. Terus kata ayah juga, disuruh pindah kerjanya, jangan di situ lagi, pindah aja kerjanya. Terus nanti kerja di mana? Ya udahlah, kata saya, ya udahlah nanti ngontek temen yang ini yang kurir lagi, kata saya itu, nanti ngurir lagi aja lah biar aman. Kalau nggak nurut takutnya gimana sayanya takut. Duh, orang yang nggak percayaan begitu sekarang takut. Udah coba percaya aja sama Allah. Allah tuh pasti jagain, kata istri saya bilang begitu kan. Cuma saya mikir lagi kan, emang bener sih percaya sama Allah gitu. Cuma rada ngeri juga pas setelah kejadian kemarin gitu kan, rada ngeri juga. Udahlah Dek, saya nanti resign aja dari Bos Buahnya, kata saya tuh. Nanti balik lagi aja ke paket.
Ya udah aja kalau gitu mah terserah aja, yang penting tetap dapat uang, tetap kerja gitu kan. Singkat cerita 2 bulanan lah, 2 bulan mulai nganter paket lagi kan, karena tadi di desa C gitu kan. Nah saya karena pindah kerjanya, pindah ekspedisinya, jadi nggak di desa itu lagi, tapi kebetulan di sebelahnya, jadi desa B gitu sebelahnya. Sama udah mulai kerja normal gitu kan, ada tuh mulai selentingan kedengeran tuh Mang, karena saya kan keliling terus kan, banyak ibu-ibu yang ngobrol apa segala macem. Ada bos buah yang bangkrut, bilangnya gitu. Penasaran dong, ini bos buah bangkrut, ngecek lah sana, OTW tuh, karena samping-sampingan desanya, ngecek ke sana. Bener tuh, rumahnya yang tadinya bagus gitu kan, jadi terbengkalai, terus gudangnya juga udah mulai kosong. Terus kan saya di desa itu kan karena udah lama kenal sama warganya gitu kan, jadi ke warung ngobrol-ngobrol, nanya gitu kan, emang si Pak Hasan kemana Bu? Dah sekarang mah udah kayak orang gila itu kebun segitu luasnya dijual, para orang yang kerjanya juga udah pada nggak ada, udah bangkrut total aja. Emang kenapa sih Bu? Ya nggak tahu tuh aja, kalau kenapa-kenapanya sih, tapi yang jelas udah nggak punya apa-apa sekarang mah, bilangnya gitu. Udah tuh dapat info kan, baliklah selesai nganter paket, pulang ke rumah, nelpon orang tua, ayah punya nomornya Om Dodi nggak? Kata saya gitu. Kenapa sih ini mau konfirmasi, jadi punya cocokologi gitu tuh Mang. Jadi ketika pas waktu selesai diobatin gitu kan, katanya ada mau dijadiin tumbal sama seseorang gitu kan yang baik. Nah kebetulan si Om Dodinya tuh bilang, ini nih karena kamunya gagal gitu kan, karena kamunya gagal dijadiin tumbal, jadi nanti tuh perbuatan jelek akan berimbas kepada dirinya sendiri. Nah dari situ sayanya pengen nanya gitu, mastiin gitu orangnya sama enggak nih yang mau nyelakain saya sama apa yang dimaksud sama Om Dodi gitu tuh. Minta nomor ke orang tua, ayah minta nomor buat nelpon Om Dodi, soalnya kan jarak dari rumah saya ke rumah Om Dodi kan lumayan jauh gitu, jadi biar cepet telepon. Dikasih lah nomor sama orang tua, terus nelpon kan ke Om Dodinya, halo assalamualaikum Om. Ya waalaikumsalam gimana Om, ini saya mau nanya, kata saya, waktu kemarin yang selesai ngobatin kan kata Om kan ada seseorang yang baik gitu kan, yang mau nyelakain saya gitu. Nah orangnya tuh ketika gagal buat dapetin tumbal gitu kan, jadi balik ke dirinya sendiri. Ini Om, saya ada nih, kata saya tuh, mantan bos saya, dia yang tadinya usahanya gila-gilaan, nah sekarang bangkrut. Kata sayanya tuh bilang ke Om Dodinya, cerita bangkrut. Terus kata Om Dodi, ya emang itu orangnya, saya tuh mau ngasih tahu ke cuma kan orangnya nggak percayaan gitu apa yang dikasih tahu, jadi udahlah saya kasih clue-nya aja. Taunya sekarang dapat info sendiri dan ngebuktiin bahwa ada yang bangkrut gitu kan, karena ulahnya sendiri. Jadi ya gitulah, orangnya itu emang yang mau nyelakain Itu tuh kalau misalkan waktu kemarin nggak cepet ngobrol sama orang tua gitu, pasti udah kejadian tuh, udah ditumbalin. Soalnya itu memang cara buat numbalinya, jadi nggak seketika langsung meninggal gitu, jadi lewat sakit dulu bilang. Jadi emang bertahap, dibikin rumah dibikin gak nyaman, digangguin, terus bikin sakit. Jadi orang-orang sekitar disangkanya meninggal wajar, padahal meninggalnya nggak wajar gitu, kata Om Dodinya. Terus saya yang awalnya nggak percaya dengan gaib gitu kan, setelah kejadian itu ngalamin sendiri, gangguannya juga memang serem gitu kan. Jadi mulai sekarang jadinya, wah ini mah bener-bener emang alam gaib tuh emang bener-bener ada gitu tuh, dan memang masih banyak orang-orang yang pakai pesugihan buat usaha gitu. Dia dermawan nggak dengan warga? Kalau kata warga sekitar mah dermawan orangnya emang orang baik gitu, jadi nggak kelihatan yang aneh-aneh.
emang terkenal orangnya baik. Jadi makanya saya nggak curiga sama sekali gitu, karena memang orangnya baik. Waktu sebelum sakit melakukan apa? Dikasih uang atau Awalnya dikasih uang, makanan? makanan juga. Terus jadi kalau misalkan ini tuh Mang, kalau misalkan lagi panen buah gitu banyak gitu kan. Jadi dikasih dibawain buah tiap hari tuh, dibawain buah nih, bawa ke rumah yang mateng gitu tuh. Buahnya buah mangga kan, yang mateng dibawa ke rumah sekresek. Sering tuh, hampir tiap hari dibawain buah tuh. Karyawan lain dikasih nggak? Karyawan lain enggak, saya sendiri yang dikasih. Jadi kayak anak istimewa gitu tuh. Yang lain nggak curiga ya? Karyawan lain? Kurang paham tuh. Soalnya kalau saya kan jadi kayak orang kepercayaan gitu tuh Bang. Jadi kalau yang lain kan hanya sekedar kerja, kurang deket lah, gampangnya kurang deket. Nah kalau saya dikasih kepercayaan buat buat nulisin hasil timbangan terus ikutin nyatetin yang mau barang yang dimuat gitu, terus harganya berapa gitu tuh. Jadi kayak modelan tangan kanannya lah. Jadi si bapaknya juga ngasih buah nggak ada yang tahu gitu. Karyawan lainnya tuh, karena memang karyawan lain mah udah selesai pulang. Saya pulang paling terakhir. Oh, ngasihnya karyawan nggak ada. Iya, pas sudah nggak ada, kasih ini aja buat bawa di rumah. Kasih uang juga. Jadi Sering itu. bonus, hitungannya bonus karena ikut. Karena kan kalau yang lain paling sampai jam 5, setengah 6 bubar. Gitu kan pulang. Nah, kalau saya kan sambil ngitungin, nyatetin buah yang keluar gitu kan, yang misalkan dikirim ke Jakarta ada berapa kintal, ke Indramayu ada berapa kintal, ambil nyatetin. Jadi kan pulangnya agak malam. Nah pas pulang malam itu sini buat jajan di rumah, itu sama dikasih buahnya sama dikasih uangnya gitu. Sering. Karyawan di sana banyak? Karyawan paling antara 10-15 lah, nggak banyak. Ada yang pernah meninggal sebelumnya? Nggak sampai nanya ke situ Bang. Nggak ada yang cerita? Nggak ada yang cerita. Saya juga karena orangnya cuek gitu kan, jadi ya bodo amat gitu tuh. Nggak nanya-nanya ke hal-hal yang seperti itu. Ya. Tapi untungnya nggak terlalu parah ya sakitnya itu ya? Ya Masih bisa bangun. Alhamdulillah termasuknya nggak parah banget. Keburu ketahuan ya? Keburu ketahuan. Jadi nggak sampai fatal lah gampangnya. Bangkrutnya itu seperti apa? Cepet nggak si Pak Hasan? Jaraknya berarti setelah saya pengobatan itu, setelah saya sembuh terus saya kerja di paket lagi, ya paling antara 2 bulanan lah bangkrut tuh, 2 bulanan. Cepet ya? Cepet, termasuknya cepet. Orangnya humble sih, jadi orangnya memang baik gitu tuh. Jadi nggak ada yang curiga bahwa dia itu melakukan pesugihan. Kalau saya nggak ngalamin sendiri juga nggak percaya bahwa pelakunya Pak Hasan. Terakhir lihat gudangnya kapan? Tahun kapan? Berarti awal 2022. 2022. Iya. Sekarang masih ada? Sekarang gudangnya masih ada. Tapi jadi apa itu? Ya nggak jadi apa-apa, kosong aja. Kosong ya? Iya kosong. Saya nggak punya dokumentasi ya. Jadi pas kerja ya hanya sekedar kerja, pulang, selesai gitu. Jadi nggak ada dokumentasi saya foto gudangnya atau gimana gitu, nggak ada. Oke. Mungkin punya pesan sedikit untuk penonton Malam Mencekam? Ya pesan untuk para penonton, jangan gampang percaya sama orang-orang yang ada di sekitar gitu. Karena hati itu nggak bisa diukur. Jadi niat seseorang, baiknya itu tulus atau baiknya hanya sekedar tipu daya, itu nggak bisa kelihatan. Jadi hati-hatilah sama orang-orang. Lebih baik jaga diri gitu daripada nanti kejadian kayak saya. Apalagi karyawan baru ya. Apalagi karyawan baru. Udah dimanja begitu. Udah ya? dimanja, ngerasanya enak, taunya ditikam. Harus tanda tanya ya. Iya. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi ya. Amin Pak. Dan nanti rezekinya meningkat ya. Ya amin. Rasanya deg-degan, campur aduk lah pokoknya. Sangat menyenangkan, dan ya ini satu kali pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Campur aduk, ada seneng, ada ini badan juga panas dingin ini. Ya pokoknya seneng lah, udah plong perasaan. Karena mungkin saya ingin berbagi kisah. Ya,
tentang perjalanan spiritual saya ke Mang Ei, khususnya di Malam Mencekam ini, agar semua pendengar atau pemirsa atau penonton yang menonton video Malam Mencekam termotivasi intinya. Buat itu aja sih cerita supaya orang-orang tahu gitu, kalau pengen kerja tuh jadi babysitter tuh hati-hati lah gitu tempatnya gitu, jangan sampai kayak cukup saya pengalaman saya yang melahirkan ini gitu. Karena saya mau berbagi pengalaman yang kurang mengenakan, dan agar penonton di rumah itu bisa lebih hati-hati biar tidak kejadian seperti saya. Semoga MM tambah maju, tambah sukses, banyak yang menyukainya. Terus pokoknya tambah jos lah pokoknya untuk MM. Lebih semangat lagi buat nyari-nyari cerita-cerita yang lebih seru lagi, biar Malam Mencekam makin bagus, makin hebat. Ya, pesan saya bagi siapapun yang memiliki kisah, mangga silakan bisa menghubungi Malam Mencekam, khususnya ada nomor admin di deskripsi tiap-tiap video Malam Mencekam. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.